Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Universitas Pamulang. Tutorial ini dibuat untuk teman-teman yang khusus belajar di perpajakan 2. Di pertemuan kali ini mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN, kita akan mengetahui yang namanya sejarah dari PPN satu persatu mengenai PPN, bahkan pajak tidak langsung di Indonesia. Kita harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu ya. Perkembangan pajak tidak langsung di Indonesia ini yang berawal dari pajak pembangunan 1, yaitu berdasarkan Undang-Undang tanggal 1 Juni 1947. Yang selanjutnya ini menjadi pajak peredaran, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 yang mulai berlaku 1 Januari tahun 1951. Kemudian di sini ada perubahan juga untuk undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yang menjadi pajak daerah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi PPN ini beberapa kali mengalami perubahan atau updating ya. Nah, selanjutnya setelah namanya pajak peredaran berubah lagi menjadi yang namanya pajak penjualan. Pajak penjualan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Darurat 1951 Junto Undang-Undang 85 1953 yang mulai berlaku 1 Oktober tahun 1951. Kemudian menjadi pajak pertambahan nilai yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2019 yang mulai berlaku 1 April tahun 1985. Pajak peredaran merupakan di sini ada objek pajaknya, yaitu penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan pengusaha. Kemudian dasar pengenaan pajak dari PPI ini yaitu penyerahan barang yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jualnya. Kemudian untuk penyerahan jasa yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penggantinya, di mana tarif PPI ini adalah terkena tarif 3%. Saat pajak terutang yaitu 1 tahun kalender. Dualisme sistem pemungutan yaitu pada PPE, yang pertama, pengusaha yang tidak mampu menghitung sendiri pajak yang terutang pada awal tahun menerbitkan surat penetapan sementara. Kemudian pada akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung, pajak yang kurang dibayar dikenai sanksi sebesar bunga yaitu 2% per bulan. Yang kedua, pengusaha yang mampu menghitung sendiri, mengisi SPT, dan menyetor sendiri pajak yang terutang terhadap pajak yang kurang disetor diterbitkan tagihan susulan dengan sanksi denda sebesar 200%. Di sini untuk PPE bersifat kumulatif, secara tidak langsung menimbulkan pengenaan pajak berganda. Yang selanjutnya, perkembangan selanjutnya yaitu pajak penjualan. Pajak penjualan ini PPN yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, yaitu yang mulai berlaku 1 Oktober tahun 1951. Objek pajak dari PPN ini merupakan penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan pengusaha, di mana dasar pengenaan pajaknya yaitu penyerahan barang yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga jual. Kemudian penyerahan jasa yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah harga pengganti. Tarif dari PPN ini berbeda dengan tarif pada pajak peredaran, di mana tarif pada PPN ini ada 0%, 1,25%, 5%, 7,5%, 10%, dan 20%. Saat pajak terutangnya yaitu terhitung dari 1 bulan kalender, di mana sistem pemungutan pada PPN ini yaitu menganut sistem dualisme, yaitu yang pertama, pengusaha yang tidak mampu menghitung sendiri pajak yang terutang pada awal tahun menerbitkan surat ketetapan sementara. Kemudian pada awal tahun menerbitkan surat ketetapan sementara, pada akhir tahun diterbitkan surat ketetapan rampung, pajak yang kurang dibayar dikenai sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Yang kedua, pengusaha yang mampu menghitung sendiri, mengisi SPT, dan menyetor sendiri pajak yang terutang terhadap pajak yang kurang disetor diterbitkan surat tagihan tambahan dengan sanksi denda sebesar 400%. Bersifat kumulatif secara tidak langsung menimbulkan pengenaan pajak berganda. Adapun kelemahan Undang-Undang PPN tahun 1951 ini, yang pertama sudah sering diubah sehingga sulit dipahami dan dilaksanakan oleh para penggunanya. Kemudian yang kedua, menganut dualisme sistem pemungutan pajak, di mana yang pertama self assessment system bagi WP yang mampu pembukuan, dan yang kedua official assessment system bagi WP non pembukuan.
Kemudian yang ketiga, menganut tarif majemuk atau multi rate. Dan yang keempat, dalam pelaksanaannya secara tidak langsung menimbulkan pengenaan pajak berganda atau bersifat kumulatif, sehingga tidak netral baik dalam perdagangan di dalam negeri maupun internasional. Kemudian untuk pajak bumi, undang-undang tersebut direformasi, yaitu Sistem Perpajakan Nasional tahun 1983. Kemudian undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang PPN tahun 1951, di mana diganti dengan Undang-Undang Pajak Penambang Nilai tahun 1984. Ini terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.